Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang, kembali lagi bersama saya Rizky Maria, NPM 5021169 dari kelas 4E Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Masih di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Memasuki pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi tentang pertama yaitu dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang kedua, rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Baiklah, simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Pertama yaitu dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013, yang mana terdiri dari aspek filosofis, aspek konseptual, dan aspek yuridis. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014, sektor pendidikan, dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Selanjutnya, dasar pertimbangan pengembangan kurikulum darurat. Dasar pertimbangan pada kurikulum darurat yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Pertimbangan perkembangan peserta didik menjadi sangat penting dalam penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi apa yang harus digunakan. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka. Ada beberapa landasan yang menjadi dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologi, 3. Landasan sosiologi, dan 4. Landasan teknologi. Berikutnya adalah rasiologis pengembangan kurikulum 2013, yang mana terdiri dari tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Selanjutnya adalah rasiologis pengembangan kurikulum darurat, yang mana hal ini muncul sebagai pengembangan atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pembahasan terakhir adalah rasiologis pengembangan kurikulum merdeka, yang mana hal ini terdiri dari tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran pada materi pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.